Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita bertemu lagi di suasana yang berbeda, tempat yang berbeda. Ini adalah situ Balong Dalam di Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, kebetulan hari ini saya ditemani dengan sahabat karib saya dulu di SMA. Nah, jadi ini Kang Dedi adalah sahabat karib saya di SMA, tempat nginep bareng dan lain-lain sebagainya. Sekarang beliau ada di Jagaraga dan aktivis Forum Ciremai. Silakan Kang Dedi memperkenalkan diri, Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sodik nih waktunya bisa isi di channelnya Kang Sodik. Perkenalkan, nama saya Dedi Arianto. Saya asli dari Kuningan. Tadi dikatakan Kang Sodik, seangkatan dengan Kang Sodik. SMA bareng, cuman kuliah beda. Cuman setelah kuliah kerja bareng di perusahaannya Kang Sodik. Seperti itu. Jagaraga, CP Jagaraga. Ini yang memproduksi air, adat ya. Oke, Kang Dedi, kita salam dulu, salam khas kita. Siap. Salam energi, salam sehat. Salam sehat. Oke, teman-teman, kita akan berbicara air, kita akan berbicara gunung, kita akan berbicara masalah alam. Kebetulan Kang Dedi adalah pendaki gunung. Saya juga dulu suka mendaki bareng Kang Dedi, tapi sekarang udah jarang. Kalau Kang Dedi masih sering daki. Kang, alam Gunung Ciremai itu di bawah pengawasan Taman Nasional ya Kang? Betul, jadi Gunung Ciremai itu pengolahannya di bawah Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gitu, Kang. Jadi ini sebenarnya kawasan konservasi. Ini termasuk kawasan konservasi. Kang, kita kan memang ngambil dari Gunung Ciremai ya, air kita sehingga kita bisa berproduksi. Dan kita adalah partner Taman Nasional dan Kehutanan. Menurut Kang Dedi nih, apa keistimewaan Gunung Ciremai sehingga kita bisa produksi air, Kang? Gunung Ciremai tadi salah satu kawasan konservasi. Yang namanya konservasi itu yang dilindungi. Karena kawasan dilindungi, insya Allah airnya pun terjamin. Keaslian, kebersihan dan tidak terkontaminasi oleh polutan-polutan. Karena kita ada di ketinggian yang sangat tinggi ya Kang ya? Betul, ini mata air yang dimanfaatkan oleh CP Jagaraga itu kalau boleh dikatakan ini tertinggi di Jawa Barat, karena berada di gunung tertinggi Jawa Barat. Mata air tertinggi 3078 mdpl dan sumber mata airnya pun di ketinggian 1600 mdpl, tertinggi juga. Dengan ketinggian berarti kita sebetulnya bukan mata air permukaan Kang ya? Bukan mata air dalam tanah ya? Bukan dalam tanah. Tapi kita dalam mata air dalam permukaan. Jadi air keluar permukaan, tapi di ketinggian yang sangat tinggi, tidak terjamah sama orang, jadi tidak terpolusi oleh limbah pabrik apapun karena di atas gunung mengalir. Dan tidak ada kehidupan orang ya di sana? Tidak ada kehidupan orang. Kang Dedi nanti bisa sharing mungkin ke ini, bagaimana cara kita mengalirkan air dari sumber air, kemudian pemipaannya berapa banyak, kemudian perawatannya gimana Kang? Jadi tadi karena dari ketinggian 1600 itu, jadi kalau di ukur jarak itu dari titik sumber air ke reservoirnya itu sekitar 7 km Kang. 7 km itu menggunakan pipa HDPE yang tahan terhadap lumut dan yang lainnya. Sehingga artinya di dalamnya tidak mungkin ada lumut. Gitu. Jadi secara sambungan pun rapat, tidak ada. Kita hanya ada satu bak pelepas tekan itu di ketinggian 800 mdpl. Pelepas tekan kecil langsung ke reservoir, jadi tidak terbuka. Seperti itu. Berarti sama jadi kemurnian air dari atas sumber air dengan reservoir itu sama. Dan karena pipanya bagus tentu tidak terpengaruh suhu dong? Iya, tidak terpengaruh suhu. Karena setelah dicek juga kita itu kualitas di sumber air kan TDS-nya itu di angka 26 ppm. Artinya larutan yang ada di dalam air sangat sedikit? Sangat sedikit. Ya. Itu udah layak langsung diminum Kang. Dan pH-nya pun antara 7 sampai 8,2. pH sumber itu Kang. Ya. Setelah dicek di reservoir tidak jauh beda. Karena memang tidak terpengaruh suhu dan lain-lainnya. Betul. Kang, kita kan bekerja sama dengan Taman Nasional ya, Gunung Ciremai. Dan Taman Nasional itu adalah salah satu yang mengeluarkan izin ke kita. Betul.
apa yang kita lakukan terhadap burung ciremai, Kang? Jadi kita itu memanfaatkan air minum Ciremai itu berdasarkan izin SK-nya langsung dari Dirjen, Kang, dari Kementerian ya. Jadi dari Balai Pertanahan merekomendasikan izin tetap dari pusat Kehutanan, dan konsekuensinya karena berada di kawasan konservasi, selain kita berkewajiban untuk membayar pajak air PNBP, kita juga ada kepedulian terhadap lingkungan. Nanam pohon misalnya. Ya, karena ada bentuk perlindungan, ada bentuk pemeliharaan, dan ada bentuk pelestarian. Untuk perlindungan, kalau kebakaran kita kontribusi dalam pemadam kebakaran. Dan kita sering ikut serta ya? Betul, dalam perlindungan kita patroli rutin, melibatkan masyarakat. Nah, untuk pelestariannya, kita pas awal mau menarik mata air juga ke pabrik, kita sudah melakukan gerakan penanaman 1000 pohonan dengan masyarakat. Artinya, kalau ada komentar begini, ini tidak merusak mata air, justru kita memelihara mata air. Betul. Karena kalaupun tidak dipelihara oleh pabrik, mata air itu akan lama-lama hilang ya, Kang ya? Akan hilang. Longsor lah, apalah segala macam ya. Dengan dimana justru terkontrol, karena kita ada rutin patroli minimal 1 bulan itu kita patroli sampai ke mata air. Jadi untuk termasuk pembersihan. Jadi ada, kalau ada apakah itu kerusakan alam secara alami atau karena ada pihak orang untuk berburu, atau kita ketahuan, itu saling edukasi ke mereka, jangan sampai merusak hutan, karena kalau hutannya bagus, air akan mengalir secara kontinu. Dan kita juga bagikan ya, Kang ya, ke desa-desa ya. Betul. Jadi selain kita, teman-teman juga, kita juga ada 2 desa yang terbagi air dari sumber yang sama. Nah, Kang, kalau begitu konten air ini, Athera ini sangat tidak berubah dari konten mata air ya. Betul. Seperti halnya kita, kalau orang dulu bilang minum cinyusu. Ya, itu. Bener kan? Gimana kesegarannya, gimana rasanya, semua tidak berubah ya, Kang ya? Karena kita tidak menggunakan obat-obat untuk pemutih air. Yang lain suka pakai. Yang lain mungkin, karena air bakunya TDS-nya aja atau TDS aja tinggi. Untuk diendapkan dulu. Diendapkan dulu, gimana dulu supaya TDS itu rendah. Kita tadi katakan buktinya ada, kita ngecek TDS di mata air aja sudah 26 ppm. Jadi sudah tanpa larutan sebenarnya. Larutan. Ketika ke pabrik juga tidak pakai kimia, hanya filterasi alami, water treatment ya. Betul. Dan water treatment kita halal ya. Ada MUI-nya ya. Halal. Nah, ini teman-teman yang saya harus jelaskan bahwa di dalam produksi air itu ada kehalalan dan ada ketidakhalalan. Betul. Benar kan? Betul. Itu pengaruhnya di filternya. Ya, benar nggak? Ya. Di filternya. Jadi ada filter yang menggunakan daging yang tulang atau bahan-bahan dari binatang yang tidak halal. Dari binatang yang tidak halal. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita sudah disertifikasi oleh MUI. Teman-teman, ini azan, kita cut sebentar, nanti kita akan lanjut lagi bicara mengenai yang lain-lain tentang Gunung Ciremai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, azan sudah selesai berkumandang. Saya lanjut sebentar sebelum kita melaksanakan sholat maghrib. Kang Dedi, Taman Nasional adalah salah satu yang memberi izin kita. Apa peranan kita terhadap Taman Nasional, Kang? Peranan kita terhadap Taman Nasional itu dari awal kita mau mengajukan perizinan pun sudah berperan, Kang. Jadi waktu itu kan pas izin keluar kita membuat komitmen, langsung kita komitmen apakah itu promosi terhadap Taman Nasional sendiri ke dunia luar. Waktu tahun 2015 kan kita mengirimkan tim Capi Ciremai untuk promosi Gunung Ciremai di kementerian. Pulang dari situ kita mengedukasi ke masyarakat dengan saya aktif di forum Ciremai itu, mendampingi masyarakat bagaimana supaya bisa berpenghasilan dari Taman Nasional tapi tidak merusak hutan. Yaitu dengan apa? Dengan mendirikannya objek wisata di tiap desa penyangga. Ya, dulu ingat ya, kita pentas di Lamosir, ya, terus di Palutungan, ya, Ipukan, ya, terus di Batu Luhur, ya, betul. Stasiun riset di Seda, seperti itu untuk memperkenalkan bahwa dalam berbisnis di Taman Nasional itu tidak perlu merusak, tapi dengan menikmati alam, beratraksi seni budaya di lokal, kita bisa menarik uang dari pengunjung. Dan itu yang mengelola sekarang malah Taman Karang Taruna ya, Kang ya. Kelompok masyarakat, dan sekarang
sampai sekarang itu udah sampai naik kelas jadi koperasi kan. Oh, alhamdulillah. Jadi begini paradigma bahwa berbisnis di Taman Nasional atau apa itu merusak, itu salah satunya sudah dibuktikan bahwa pertama penanaman pohon ada, yang kedua kita memelihara sumber air dengan sistem controlling ya, dan yang membentuk kelompok dengan pemelihara air di desa terdekat. Ada dua atau tiga desa yang kita libatkan untuk membentuk pengelola air. Kemudian yang ketiga, kita berkolaborasi dengan masyarakat. Kang, kalau saya bermimpi nih, karena kan gini ya, dulu waktu 2015 kita membuat kecapi, yang arahnya untuk kesehatan, Kang. Betul. Tapi sebenarnya kita bisa bikin yang simple loh. Apa tuh, Kang? Forest healing. Forest healing adalah sebuah konsep gini, Kang. Kita menikmati alam, tersenyum dengan alam, memelihara alam, sambil menyehatkan diri sendiri. Gitu. Terutama dalam posisi COVID. Karena salah satu yang meningkatkan imun itu adalah oksigen yang bagus ada di... ya kan? Setuju. Bener nggak? Mungkin ini nanti kita akan jadikan satu program. Kita pikirkan skenarionya dan kita coba berunding ke Taman Nasional. Karena gini, orang-orang kota itu sudah banyak yang stres dengan aktivitas. Karena kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Dan capeknya. Capek. Oh, bayangkan. Karbon dioksida terus yang dihirup. Nah, akhirnya tiap hari pakai masker. Ya kan? Kemudian ya tentunya kita juga dengan protokol kesehatan ya. Betul. Artinya tetapi kita bisa menjaga jarak dengan alam sebesar ini. Jaga jaraknya gampang. Ya. Beda dengan kantor, jaga jaraknya susah. Jadi tertutup gitu kan. Tertutup kan. Bayangin di mobil, di apa, karbon dioksida yang kesedot, keluar dari mobil, stres karena kerjaan. Saya lagi mikir, mungkin nggak ya di Taman Nasional diadakan kegiatan untuk menunjang kesehatan masyarakat, kan? Kang Deddy kan aktif di forum nih, kan ada beberapa tempat yang memang kandungan energinya bagus nih. Kata Kang Deddy mungkin nggak? Bisa aja sih, Kang. Yang penting berkoordinasi dengan Taman Nasional, ngobrol, semuanya kan pasti kalau diobrolkan pasti ada solusi tuh, Kang. Ada ide, diobrolkan ada solusi bagaimana, pasti apalagi Kang Sodik, saya tahu sendiri lah, ahli dalam meramu energi, gitu kan. Memanfaatkan energi gitu kan. Itu sangat-sangat potensial sekali sih menurut saya. Salah satu tempat yang berani di sini. Situs Balong Dalam, situs ini tadi saya melatih bagaimana mengaktifasi listrik di dalam tubuh. Kalau teman-teman penonton lihat di sini kan, latihan di sini, itu energi listriknya langsung terasa loh. Sebentar aja udah langsung mengumpulkan energi yang besar itu kan ya? Menimbulkan energi yang besar. Dan bisa mentreatment yang sakit itu kan ya? Mentreatment yang sakit atau mentreatment diri sendiri. Sebetulnya biar imunnya meningkat. Betul, yang kita arahkan itu bukan jadi dukun. Betul. Atau bukan jadi terapis. Yang kita arahkan bagaimana pengunjung dari luar kota, dari luar Kuningan datang ke sini untuk sehat dirinya sendiri. Datang lemah, berwisata, pulang ceria gitu dan sehat. Nah, nantikan video kita, saya dan kolaborasi dengan Kang Deddy di Gunung Ciremai. Nantikan tempat-tempat yang terbaik di Gunung Ciremai. Kang Deddy akan antar karena beliau pendaki dan juga aktif di forum, pasti tahu di mana saja tempat Ciremai yang bagus energinya, yang indah. Kita akan syuting lebih siang supaya tempatnya kelihatan lebih jelas. Terima kasih. Terima kasih Kang Deddy. Terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah. Amin. Dan semoga ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Amin. Teman-teman jangan lupa cek YouTube saya Sodik Wardit, subscribe dan share. Semoga apa yang ada di Kuningan, apa tentang energi, apa tentang terapi itu teman-teman bisa lihat. Dan kalau bisa belajar, alhamdulillah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kang Deddy juga semoga sehat terus, semoga bermanfaat terus. Saya tahu kiprah beliau di Kuningan, kiprah beliau di Jagaraga, dan saya tahu kiprah beliau terhadap masyarakat sekitar. Terima kasih. Salam energi. Salam energi. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.